Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sekolah online. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang mengklasifikasikan jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa dapat memahami dengan baik materi tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel. Namun, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan tentang pentingnya persiapan sebelum melakukan kegiatan berkendara. Dalam berkendara, keselamatan tentunya harus menjadi prioritas. Untuk itu, persiapan yang baik perlu dilakukan, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga potensi keselamatan dalam berkendara semakin meningkat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum berkendara. Pertama, perhatikan kondisi tubuh. Kondisi tubuh yang fit akan membuat kita tanggap terhadap berbagai segala kemungkinan yang terjadi di jalanan, misalnya menghadapi kemacetan. Selain itu, pengendara akan menghadapi berbagai hal yang membutuhkan konsentrasi, seperti memperhatikan rambu lalu lintas, menanggapi pengemudi lain yang kebut-kebutan, dan lainnya. Untuk itu, isi tubuh dengan asupan makanan terlebih dahulu dan pastikan kondisi tubuh dalam keadaan yang prima. Kedua, perhatikan waktu tempuh perjalanan. Sebaiknya kita berangkat pada waktu yang tidak terlalu berdekatan dengan jam tiba yang telah ditentukan agar tidak terburu-buru dalam berkendara. Dengan demikian, risiko kecelakaan berkendara akan semakin berkurang. Ketiga, periksa tekanan angin ban. Ban merupakan salah satu bagian kendaraan yang harus senantiasa diperiksa sebelum berkendara, agar terhindar dari kemungkinan buruk seperti ban kempes selama perjalanan. Ban kempes dapat mengganggu keseimbangan kendaraan sehingga membuat pengendara sulit mengendalikan, terutama saat menikung. Keempat, periksa rem. Selain ban, rem merupakan bagian yang sangat penting untuk diperiksa sebelum berkendara. Banyak kasus kecelakaan terjadi akibat rem yang tidak berfungsi dengan baik. Maka, testing rem ketika mulai menggerakkan kendaraan agar dapat diketahui apakah fungsinya bekerja dengan baik. Kelima, periksa kelengkapan lampu. Lampu-lampu pada kendaraan berfungsi sebagai alat penerangan dan alat komunikasi dengan pengendara lain, seperti lampu utama, lampu rem, dan lampu sein kanan kiri. Tanpa adanya penerangan pada kendaraan, kecelakaan rentan terjadi, terutama ketika kondisi gelap atau cuaca sedang hujan. Begitu juga dengan komunikasi dengan pengendara lain melalui lampu kendaraan yang harus dijaga dengan baik untuk meningkatkan kemungkinan keselamatan dalam berkendara. Keenam, perhatikan kaca spion. Walaupun terdengar sepele, namun kaca spion merupakan salah satu yang harus dipersiapkan. Posisi kaca spion yang baik bagi pengendara akan memudahkannya menjangkau arah pandang, khususnya bagian belakang kendaraan yang perlu diperhatikan demi keselamatan berkendara. Ketujuh, perhatikan bahan bakar. Pastikan kendaraan Anda memiliki bahan bakar yang cukup untuk menghindari terjadinya mogok. 8. Periksa kelengkapan berkendara. Pastikan bahwa perlengkapan berkendara seperti SIM dan STNK selalu dibawa untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Bagi pengendara sepeda motor, selalu bawa jas hujan dan gunakan helm demi keselamatan berkendara. Semoga dengan adanya persiapan sebelum berkendara ini, kita dapat mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berkendara. Apa itu pelayanan bengkel?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Maka pelayanan bengkel adalah mampu menyediakan kebutuhan pelanggan, khususnya yang berhubungan dengan kendaraan, dalam bentuk jasa perbaikan, jasa servis berkala, ataupun jasa penjualan spare part. Berikut jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel resmi, di antaranya. Pertama, fast track atau servis cepat. Fast track merupakan jenis servis yang tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya ini dikhususkan untuk pengerjaan seperti penggantian oli saja, sehingga konsumen tidak perlu menunggu antri terlalu lama. Kedua, booking service. Jenis servis ini tentunya akan membuat konsumen terbebas dari antrian, sehingga lebih menghemat waktu. Dan booking service minimal harus dilakukan 1 hari sebelumnya. Biasanya, layanan booking service memiliki keuntungan berupa potongan harga 5% sampai 15%, jasa servis ataupun diskon spare part. Yang ketiga, light service. Light service ini meliputi pengerjaan ringan hingga sedang. Misalnya, seperti membersihkan throttle body, membersihkan karburator, memasang shock breaker, dan ganti komponen bodi. Yang keempat, heavy repair. Heavy repair merupakan jenis pekerjaan berat yang biasanya memakan waktu lebih lama. Pengerjaannya diantara lain adalah turun mesin atau overhaul, atau pres rangka, dan lain sebagainya. Yang kelima, klaim atau garansi servis. Klaim servis merupakan hak konsumen jika motor yang baru diservis atau diperbaiki terkena masalah kembali. Jika motornya masih ada kerusakan pada bagian yang sebelumnya sudah diservis, maka konsumen dapat mengajukan klaim atau garansi servis tersebut. Atau jika di bengkel resmi, biasanya klaim atau garansi jika motor yang baru kita beli mengalami kerusakan pada bagian yang masuk dalam kategori garansi pabrik, dengan catatan kerusakan akibat kesalahan produksi, dan rutin melakukan servis di bengkel resmi serta melengkapi persyaratan atau buku servis garansi. Sekian yang bisa Bapak jelaskan tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel resmi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.